Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi untuk matematika wajib kelas 12 dimensi 3 ya. Nah, sekarang materi lanjutannya adalah kita akan membahas jarak titik ke bidang. Nah, sebetulnya jarak titik ke bidang ini nantinya kita akan proyeksikan dia menjadi jarak dari titik ke titik gitu ya. Contoh misalkan saya punya titik A di sini, kemudian di sini ada bidang DEF misalkan ya, segitiga DEF. Nah, mana jaraknya? Nah, jaraknya itu dia harus proyeksinya ke dalam bidang itu yang tegak lurus gitu ya. Nah, sehingga dia kurang lebih di sini ya, taruh ini tegak lurus gitu ya. Nah, ini tegak lurus terhadap semua komponen di dalam bidang tersebut gitu ya. Jadi bukan ke salah satu titik yang ada di bidang tersebut gitu ya. Nah, ini gambarannya. Nah, contoh misalkan, ya. Contoh saya punya kubus. Kubusnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini panjang rusuknya misalkan 6 cm ya. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik A ke bidang EDB. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik A yang mana. Titik A kan ini ya. Kemudian kita cari bidang EDB. EDB itu mana? Ini E, ini D, ini B. Nah, seperti tidak terlihat segitiga ya. Tapi kalau kita telaah, ini adalah segitiga segitiga sama sisi. Karena ED-nya diagonal bidang, EB-nya diagonal bidang, kemudian DB-nya diagonal bidang. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, EDB itu gini. Sebetulnya yang terlihat itu, karena gambarnya di sini proyeksi dimensi 3 dari kubus, maka tidak terlihat seperti segitiga sama sisi ya. Jadi ini E, ini D, ini B. Ini sama sisinya sama. Artinya panjangnya semuanya sama. Nah, bagaimana cara mencari jarak dari A ke bidang EDB? Apakah harus kita cari jarak dari A ke E, atau A ke D, atau A ke B ke D? Bukan, gitu kan ya. Sama seperti tadi, kita cari proyeksi yang tegak lurusnya. Nah, mana yang proyeksi yang tegak lurusnya? Nah, ini dia proyeksi yang tegak lurusnya. Dia ada di tengah-tengah sini. Artinya titiknya ada di sini nanti. Titik acuan untuk menentukan jarak dari A ke bidang ini. Nah, dari mana dapatnya? Berarti kita harus, karena ini segitiga sama sisi, kita cari dulu tinggi dari segitiga sama sisinya. Otomatis dia pasti ada di tengah-tengah sini. Kemudian nanti kita tentukan titiknya. Itu ya. Nah, sekarang kita cara mencari proyeksi segitiganya bagaimana? Nah, berarti kita cari segitiganya, ambil garis bantu dulu di sini. Nah, A, misalkan di sini ada I titiknya. Kemudian ini kita bisa langsung mencari jarak dari ke sini. Misalkan titik ini adalah titik C. Berarti di sini I, di sini C-nya. Nah, nanti yang kita ambil adalah segitiga mana? Segitiga dari E, A, I. Nah, segitiga EAI yang kita ambil. Ya, oke, kebayang ya? Sekarang kita gambar segitiga EAI-nya. Ini A, ini I, ini E. EAI, kemudian di sini ada titik C, di mana titik C ini yang kita cari, dan dia tegak lurus. Nah, gitu. Sama seperti yang pertemuan sebelumnya, kita mencari dengan menggunakan 2/bandingan segitiga, luas segitiga ya. Tapi kita harus cari tahu dulu, ini panjang sisi-sisinya berapa. Oke. Nah, sekarang kita cari EA. EA itu kan sama dengan rusuk, itu sama dengan 6 cm. Kemudian AI. AI itu adalah setengahnya dari diagonal bidang. Seperti kita ketahui, kalau kita punya rusuknya panjangnya A cm, maka diagonal bidangnya itu sama dengan A akar 2 cm. Diagonal ruangnya itu sama dengan A akar 3 cm. Ini pasti berlaku seperti ini untuk daerah di kubus. Jadi kalau kubus itu berlaku seperti ini. Sehingga kalau kita punya rusuknya sama dengan di sini 6 cm ya,
Maka diagonal bidangnya itu sama dengan 6 akar 2 cm. Artinya, kita lihat AC. AC ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang. Kemudian AI ini adalah setengah dari AC. Sehingga kita ingin mencari AI itu adalah setengah dari AC, di mana AC-nya adalah diagonal bidang yang panjangnya 6 akar 2. Kan ya, ini bisa dicoret, hasilnya menjadi 3 akar 2. Jadi kita sudah punya di sini 3 akar 2 cm. Oke. Kemudian untuk mencari EI bagaimana? Nah, gampang saja kalau mencari EI. EI itu tinggal menggunakan Pitagoras yang ini. Gitu ya. Kita cari EI. Berarti EI sama dengan akar dari 6 kuadrat kan ya. 6 kuadrat ditambah dalam kurung 3 akar 2 dikuadratkan. Gitu ya. Berarti EI-nya sama dengan berapa? Berarti EI-nya sama dengan di sini 6 kuadrat 36 ditambah 3 akar 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkannya 9, ya. Kemudian dikalikan akar 2 dikuadratkan kan 2. Jadi sama dengan 18. Jadi ini sama dengan akar berapa? Akar 54. 54 itu kita bisa uraikan, yaitu 9 kali 6. 9-nya itu diakarkan sama dengan 3, keluar di dalam akar masih ada 6. Jadi ada 3 akar 6. Jadi kita sudah punya panjang dari sini ke sini itu adalah 3 akar 6. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan 2 perbandingan luas segitiga, gitu ya. Yang pertama, luas segitiga AEI sama dengan luas segitiga AEI. Nah, luas segitiga yang pertama menggunakan tinggi dan alasnya yang ini. Luas segitiga yang kedua menggunakan tinggi dan alasnya yang ini. Atau boleh ini dulu, luas segitiga pertama menggunakan tinggi, alasnya yang ini. Ya, artinya kan rumusnya setengah kali tingginya ini, alasnya dulu boleh, alasnya EI kan ya, dikali AC yang kita cari. Kemudian luas segitiga yang kedua itu rumusnya kan setengah kali alas, alasnya ini AI dikalikan tinggi AE. Nah, sekarang setengahnya bisa dicoret ya. Sekarang kita masukkan EI, panjangnya berapa? EI itu adalah 3 akar 6 dari AC, AC-nya yang kita cari, kemudian AI-nya sama dengan 3 akar 2, kemudian AE-nya sama dengan 6. Oke. Sekarang kita tinggal mencari AJ. AJ kan gampang. Ini tinggal dibagi oleh ini kan. 3 akar 2 dikalikan 6 dibagi 3 akar 6. Ya, 3-nya dicoret. Gitu kan? Jadi AJ-nya 6 kali akar 2 tinggal ditulisnya 6 akar 2 ya. 6 akar 2 per akar 6. Tinggal kita rasionalkan. Kalikan akar 6 per akar 6. Itu kan ya? 6 akar 2 kali akar 6 itu sama dengan 6 akar 2, 12 per 6 kali 6, akar 6 kali akar 6 itu sama dengan akar 36, itu sama dengan 6. Nah, ini bisa dicoret. Jadi hasilnya akar 12 ya. Akar 12, tapi akar 12 ini bisa disederhanakan. Itu sama dengan 4 kali 3. Gitu kan ya. Akar 4-nya sama dengan 2, di dalam akar sama dengan 3 cm. Jadi, yang ini jarak dari titik A ke bidang EDB adalah 2 akar 3 cm. Jadi yang ini ya, yang ini itu adalah berapa? 2 akar 3 cm. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.